Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa di ibadah online tanggal 1 Agustus tahun 2021. Dan tidak terasa kita sudah hampir memasuki akhir tahun 2021. Dan kita tahu bahwa keadaan kita masih di dalam pandemi COVID-19. Oleh sebab itu saya dorong kita semuanya untuk semakin giat berdoa di hadapan Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan sehingga negara ini dipulihkan, bahkan seluruh dunia dipulihkan. Dan kita kembali ke keadaan normal seperti luar biasanya. Sehingga kita bisa bersekutu kembali dalam gereja dengan keadaan yang tidak memakai masker dan sama-sama memuji Tuhan. Amin. Saudara-saudari, saya percaya bahwa dalam hadirat Tuhan tidak ada batas, tidak ada suatu hal yang bisa menghentikan hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara-saudari dapat lihat di layar untuk setiap petugas yang dipercayakan untuk melayani Tuhan pada minggu depan. Dan mari kita sama-sama untuk mempunyai hati yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Begitu juga saudara dapat lihat di layar untuk nomor rekening untuk persembahan secara online. Saudara juga dapat memberi secara cash atau tunai melalui bendahara gereja kita. Dan hendaknya kita memberi dengan sukacita dan dengan tulus hati. Karena persembahan itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menyembah Tuhan bersama-sama, saya ajak kita untuk membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita baca responsoria. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan mengagalkan rencana bangsa-bangsa, ia mentiadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Sama-sama, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Kita bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan selalu siap sedia untuk menolong setiap daripada kita yang selalu berharap kepadanya. Amin. Mari pagi hari ini, saya tahu kita semua tidak luput dari segala masalah yang kita hadapi. Dan terkadang respon kita mungkin salah, respon kita mungkin bersungut-sungut. Tapi kita percaya bahwa Tuhan mengerti akan setiap keadaan kita. Dan oleh sebab itu pagi ini, mari kita dengan jujur datang ke hadirat Tuhan, menyerahkan setiap permasalahan yang kita hadapi di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat suara kita katakan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku.
meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Katakan, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Amin. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun. Mari kita akui, kan menyembahmu, Yesus. Katakan, jujur kadang aku lalai, sandar pada kekuatanmu. Dalam kelemahanku, sempurnalah, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu, Kau selalu bersamaku. Yes Lord. Dalam setiap perkaraku, Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bukan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, kan di dalam api pun. Kami katakan Tuhan, ku kan menyembahmu, ku kan menyembahmu, bahkan di dalam api pun kami sembahmu, Yesus. Kami tahu Kau Allah yang peduli, Kau Allah yang mengerti setiap perkara kami, setiap permasalahan kami Tuhan. Untuk pagi hari ini kami datang padamu, jujur di hadapan-Mu Tuhan. Kadang kami lalai, bahkan terkadang kami hampir meninggalkan Tuhan. Tapi pagi ini kami mengakui di hadapan Tuhan, ampuni kami dan beri kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu Engkau Allah yang bersama dengan kami. Sing it out. Bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar
kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Yes Lord, kami akan selalu menyembah-Mu Tuhan. Kami perlu kekuatan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu, bersyukur karena Engkau selalu baik dalam hidup kami. Tak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Tak pernah sedetik pun Kau pernah melepaskan tangan kami. Dan kami sadari kami yang melepaskan tangan-Mu Tuhan. Tapi satu hal yang kami akui, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau berjalan bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Oleh sebab itu, kami melepaskan setiap suara kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kau harapan kami, Kau penolong kami. Dan kami katakan, Tuhan, kami perlu Engkau di setiap jalan hidup kami. Bahkan di saat kami jalan dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan, Kau selalu bersama dengan kami. Kami bersyukur kami menyembah Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus, selalu memerlukan Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Benar Tuhan, aku selalu memerlukan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, katakan dengan segenap hatimu. Manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan
katakan Kau penolong kami Yesus. Oh Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Kau Yesus, Kau yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Setiap penyembahan kami pagi ini di hadapan-Mu Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Yesus, kami serahkan setiap suara hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami datang bersekutu di hadapan-Mu. Kami telah memuji, menyembah Tuhan lewat setiap pujian yang telah diperdengarkan, yang kami lakukan bersama-sama Tuhan. Dan saat ini kami mau sempurnakan ibadah kami ini dengan firman Tuhan berbicara kepada kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan memberkati pendengaran, pikiran dan hati kami. Buatlah bagi kami hati seorang murid, hati seorang hamba, supaya firman Tuhan yang diberitakan kepada kami menjadikan kami bertumbuh dan hidup di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi juga hamba-Mu ini Tuhan, di dalam menyampaikan firman-Mu. Kami percaya dari awal pertengahan hingga berakhir firman ini, kuasa Tuhan Yesus dan pekerjaan Roh Kudus Tuhan yang bekerja di firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus itulah yang berkenan dan menyertai kita sepanjang hari ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan untuk kita renungkan di dalam ibadah kita hari ini, kita buka di dalam kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 14 sampai 18. 1 Samuel pasal 1 ayat 14 sampai 18 saya akan membacakannya kepada kita. Firman Tuhan berbunyi. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Amin firman Tuhan, berbahagialah kita yang melakukan firman-Nya dan terpujilah Tuhan yang mempunyai firman. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Agustus ini. Ini merupakan anugerah terbesar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah pandemik yang ada, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati karya Tuhan lewat setiap hari-hari yang kita lalui.
Saudara-saudara, bulan Agustus merupakan bulan bersejarah bagi negara kita yang tercinta, yaitu Indonesia. Karena di bulan ini kita memperingati hari kemerdekaan kita kembali. Merupakan sebuah sejarah yang tidak terlupakan bagi kita sebagai warga negara yang baik. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terlepaslah peringatan menjadi peringatan sebuah kebebasan kemerdekaan di negara kita. Kita juga mengingat bahwa kita juga pernah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari segala belenggu dosa dan maut. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema untuk kita renungkan hari ini melalui firman Tuhan yang baru saja kita dengar adalah Allah mendengar dan menepati janjinya. Allah mendengar dan menepati janjinya. Saudara-saudara, sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kita tidak terlepas dari yang namanya persoalan, dari yang namanya pergumulan berat, dari yang namanya segala masalah-masalah, baik masalah kecil maupun masalah besar. Kenapa? Karena persoalan, pergumulan berat datangnya tidak melihat statusmu apa. Pergumulan itu datangnya tidak melihat usiamu berapa. Karena dia bisa datang kepada usia yang masih bayi pun. Persoalan pun ada di sana. Bahkan kita sudah mau mati pun persoalan datang di sana. Jadi kita tidak bisa memprediksi waktunya persoalan ini datangnya kapan. Karena apa? Kita bukanlah manusia seperti Allah yang tahu segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika kita menghadapi persoalan, ada hal yang harus kita perhatikan sebagai anak-anak Tuhan. Satu hal yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan, orang percaya, orang beriman kepada Tuhan Yesus tidak akan luput dari berbagai persoalan hidup. Jadi jangan anggap ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, maka saya akan lepas dari persoalan. No. Saudara pernah membaca kisah Ayub? Itulah ciri-ciri orang yang beriman kepada Tuhan. Bahkan kita sebagai manusia yang nyata pada hari ini, di tengah-tengah pandemi ini juga merupakan sebuah pergumulan berat bagi kita. Karena itu akan memberikan sebuah tantangan terbesar. Kalau kita tidak menjaga diri kita, matilah kita, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita hidup di dalam satu keluarga pun, kita hidup di dalam sebuah keluarga yang kelihatan banyak orang itu keluarga bahagia. Tapi seringkali di tengah-tengah keluarga kita pun kita mendapati banyak persoalan dan pergumulan yang berat. Saudara-saudara, dikisahkan bahwa di Rama, di kota Rama tinggal satu keluarga yang sangat rukun kelihatannya. Dia adalah Elkana sebagai suami. Dan Elkana mempunyai 2 istri bernama Hana dan Penina. Saudara-saudara, kalau kita melihat dari kisah Alkitab ini, kita melihat tidak ada satu kisah atau satu masalah yang membuat keluarga ini berantakan. Bahkan Alkitab mengkisahkan bahwa keluarga ini keluarga yang sangat rohani sekali. Kenapa? Setiap tahun mereka datang ke Silo, jauh-jauh ke Silo Bapak Ibu Saudara, untuk memberikan persembahan ke bait Allah. Berarti keluarga ini sangat hidup di dalam Tuhan. Namun di tengah-tengah keluarga itu ada satu istri Elkana yang sedang di dalam pergumulan berat. Siapakah dia? Hana. Hana mendapat pergumulan berat. Hana mendapatkan persoalan yang tidak bisa dipecahkan oleh manusia. Dan hanya Tuhan yang bisa memecahkan persoalan itu. Hana tidak bisa memberikan anak kepada Elkana. Bapak Ibu Saudara, bagi orang Israel kuno, ketika seorang istri tidak bisa memberikan anak, maka bisa dipastikan itu si perempuan telah dikutuk oleh Tuhan atau dihukum. Saudara-saudara, tetapi ketika kita membaca Alkitab ini, apa yang dialami oleh Hana bukanlah sebuah kutukan atau hukuman dari Tuhan, tetapi sebuah rancangan Tuhan yang pada akhirnya, pada waktunya Tuhan akan menjawab doanya, yang dimana nanti kita boleh mendengar dari beberapa menit ke depan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebagai istri tentunya tidak bisa memberikan kenyamanan kepada suaminya. Sebagai istri tentunya menghadapi ketidaknyamanan, menghadapi segala persoalan hari-hari yang ia lewati, selalu hidup di dalam pergumulan yang berat. Bapak Ibu Saudara,
Saya mau cerita sedikit mungkin hal lelucon, karena ketika kami bercerita kepada orang lain tentang keluarga kami, mereka begitu tertawa ya. Saudara-saudara, ketika kami menikah, saya menikah Bapak Ibu Saudara. Di bulan pertama kami menikah itu kami periksa bahwa istri saya belum mendapatkan anak. Istilahnya kami kosong 1 bulan Bapak Ibu. Saudara-saudara, di 1 bulan pertama kami menikah itu kami begitu, istri saya sudah menangis ya. Istri saya sudah putus asa dan mengatakan minta maaf ya Pak, katanya. Saya tidak bisa memberikan anak. Saya bilang belum waktunya, ini masih 1 bulan. Ada yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang bertahun-tahun baru Tuhan kasih. Saya selalu menguatkan istri saya. Dan mau gimana pun, namanya juga manusia biasa. Ketika kami berdoa, istri saya selalu menangis. Dan saking kerinduan kami mempunyai anak pada saat itu, sampai saya selalu memegang perut istri saya, lalu saya bilang, Tuhan jamah rahim, Tuhan berkati rahim istri saya supaya bulan depan kami dengar berita bahwa istri saya positif hamil. Saudara-saudara, bayangkan hanya 1 bulan saja Tuhan uji kami. Kami sudah was-was, kami sudah begitu khawatir dan kami anggap itu pergumulan berat. Bayangkan bila kondisi kita berada seperti si Hana. Kalau kita anggap Penina ini memiliki anak 10. Dengan jarak anak pertama, anak kedua itu 1 tahun. Berarti Hana menunggu seorang anak dalam dirinya itu selama 20 tahun. Selama 20 tahun itu ia berada dalam pergumulan yang berat Bapak Ibu Saudara. Bahkan suaminya sendiri yang selalu menghibur dia, yang sebenarnya tidak banyak tuntutan ya untuk si Hana. Ya, dan dia tidak pernah mengatakan hal-hal yang kasar kepada si Hana karena dia tidak memberikan anak kepada dia. Tetapi walaupun dia menghibur, Elkana menghibur si Hana, Hana tidak pernah mendapatkan kedamaian. Kenapa? Karena tidak terpecahkan persoalannya. Setiap tahun mereka ke Shilo, dan setiap tahun itu juga ketika mereka ke Shilo, ke Bait Allah, Hana tidak pernah berhenti berdoa. Hana tetap berdoa kepada Tuhan, bergumul kepada Tuhan, dan meminta waktunya Tuhan tepat bagi si Hana. Saudara-saudara, kita melihat apa yang terjadi bagi si Hana. Ketika waktu tahun itu mereka ke Shilo kembali, dan tentunya sebagai istri yang dimasukkan di sini Hana yang begitu merindukan, dan Allah sudah merencanakan bahwa tahun depan pasti ia akan memiliki anak. Dia datang ke Shilo lagi Bapak Ibu Saudara. Sebagai budaya mereka di tengah-tengah keluarga mereka untuk mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan kepada Tuhan. Di Shilo yang seharusnya ia harus menikmati kebahagiaan di tengah-tengah keluarganya. Tetapi Hana menikmati penderitaannya, menikmati pergumulannya di Bait Allah. Dia ngapain Bapak Ibu Saudara? Dia berdoa, dan Alkitab mencatat ketika ia datang ke Bait Allah, Hana menangis terseduh-seduh. Artinya Bapak Ibu, begitu berat pergumulan yang dialami oleh si Hana sampai menangis terseduh-seduh. Berat rasanya menghadapi ini. Dan tidak ada satu manusia pun yang memecahkan persoalan ini. Dan dia tahu ketika ia datang ke Bait Allah pada hari itu, Tuhan pasti menjawab persoalannya. Saudara-saudara, di tengah-tengah ia berada di Bait Allah itu, ia berdoa dan bergumul kepada Tuhan. Dan saya berpikir begini, doanya begini, Tuhan, jadilah kepadaku seperti Engkau kehendaki, berikan aku anak. Saya yakin setiap tahun dia mengatakan perkataan ini kepada Tuhan. Intinya dia ingin punya anak. Saudara-saudara, saking seriusnya dia berdoa, Imam Eli yang melihatnya pun menganggap dia seorang perempuan yang mabuk dan perempuan yang tidak benar. Tetapi karena ia jujur di hadapan Tuhan, ia datang ke Bait Allah, ia mengutarakan pergumulannya di hadapan Tuhan melalui hamba Tuhan. Kejujurannya menyikapi rencana Allah dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih, ketika ia jujur kepada Imam Eli, apa yang Imam Eli katakan? Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berpikir, Tuhan, kenapa baru 20 tahun engkau menjawab dengan engkau memberitahukan perkataan ini? Kenapa enggak di tahun pertama? Kenapa enggak di tahun kedua? Kenapa enggak di tahun ketiga? Bisa saja si Hana mengatakan itu kepada Tuhan. Tapi Hana tidak mengatakan itu, mengutarakan itu kepada Tuhan.
Kenapa baru Tuhan aku mendengarkan perkataan yang memberikan pengharapan ini? Tetapi dari perkataan Imam Eli itu ia meyakini ini adalah suara Allah. Dan Allah mendengar pergumulan berat yang dihadapi oleh si Hana itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, apa respon daripada si Hana? Dia meresponi dengan iman. Dia meresponi dengan ucapan syukur. Dia meresponi dengan keyakinan yang berkata, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Dia meyakini bahwa perkataan Imam Eli itu adalah suara Allah. Dan biarlah belas kasihan Tuhanlah yang terjadi dari pergumulan berat yang ia hadapi. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan, tahun depan setelah itu Hana melahirkan seorang putra bernama Samuel. Dan di dalam doanya seperti yang ia sampaikan, ia bernazar kepada Tuhan. Dan anak itu dipakai Tuhan luar biasa di zamannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Adakah kita yang memiliki persoalan yang sama seperti Hana? Ya mungkin kita tidak sedang menggumuli anak pada hari ini. Mungkin kita sedang menggumuli bagaimana tetap maju, khususnya anak-anak dalam studi di masa-masa pandemi ini. Atau kita sedang menggumuli satu pekerjaan kita supaya pekerjaan dan usaha kita betul-betul terbangun dan bangkit. Atau kita sedang menggumuli suami kita atau istri kita yang sudah lama tidak hidup dalam Tuhan dan menjauhkan diri dari Tuhan. Saudara-saudara, tangisanmu, air matamu, harapanmu kepada Tuhan, waktumu ketika engkau datang kepada Tuhan tidak sia-sia. Saudara, mungkin hari pertama, minggu pertama, tahun pertama mungkin belum nampak rencana Tuhan itu. Tapi yakinlah waktu Tuhan yang terbaik. Dan itulah yang diimani, itulah yang diyakini oleh si Hana pada 20 tahun mungkin ke depan. Atau 12 tahun ke depan atau 15 tahun kemudian ia meyakini bahwa Tuhan pada saat itu akan menjawab pergumulanku. Saudara-saudara yang terkasih, melalui kisah Hana ini, kita dapat melihat bahwa orang beriman tidak akan luput dari berbagai situasi yang sulit. Bisa saja kita merasa cemas, gusar, tetapi ini bukanlah solusi. Bukanlah jalan satu-satunya. Namun ini setiap ujian yang kita alami, ini adalah cara Tuhan mendidik saya. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar bagaimana apa yang kami alami di tengah-tengah keluarga kami sebulan yang lalu. Dan kami meyakini bahwa ini Tuhan mendidik kami. Tuhan mendidik kami dari pergumulan berat yang sudah kami alami, persoalan yang kami alami. Dan Tuhan menggantikan apa yang telah Tuhan ambil. Itu yang kita yakini, saudara-saudara yang terkasih. Ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami persoalan si A, Tuhan memberikan jawaban B. Saudara-saudara yang terkasih, itu yang kita harus imani dalam diri kita. Ujian yang kita hadapi, jadikan itu sebagai didikanmu kepada Tuhan. Untuk mendidik saya supaya saya dekat kepada Tuhan, bukan menjauhkan diri saya kepada Tuhan. Kalau firman Tuhan yang saya bawakan waktu hari Kamis yang lalu, saya berkata bahwa ada banyak orang Kristen akhirnya meninggalkan Tuhan. Ada satu keluarga yang kami doakan Bapak Ibu Saudara. Keluarga ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan juga, rajin ke gereja. Tapi ada persoalan yang tidak bisa terpecahkan di tengah-tengah keluarga ini. Artinya antara suami dan istri itu mereka hidup di dalam istilahnya saling curiga satu dengan yang lain. Sehingga suami itu meninggalkan rumah hampir setahun dan tidak ada kabar. Lalu mereka memanggil si suami dan saya datang di sana. Lalu saya berdoa. Saya berdoa begini. Tuhan, Engkau yang memberkati keluarga ini. Engkau yang mempersatukan mereka dan Engkau juga yang akan memulihkan keadaan mereka. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ternyata setelah saya mendengar beberapa hari setelah itu, si suami tadi meninggalkan Tuhan. Dia beragama yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, betapa sedihnya kita. Ya, sebagai hamba Tuhan betapa sedihnya kita karena kita sudah mendoakan beliau. Betapa sedihnya istrinya dan anak-anaknya yang akhirnya mendengar bahwa bapak mereka, suaminya meninggalkan Tuhan.
Saudara-saudara, ini sangat disayangkan di tengah-tengah kita orang percaya, orang Kristen. Seberapa berat persoalan kita, yakinlah Yesus Tuhan ada di sana dan mendengarkan doa kita. Amin. Ketika Tuhan mendengarkan doa kita, yakinlah Tuhan menepati janjinya. Karena ujian yang kita terima itu juga adalah bagian rancangan Allah. Dan rancangan Allah bagi kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Amin. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh bergumul dan mendekatkan diri di hadapan Tuhan ketika kita berada di tengah-tengah pergumulan hidup yang berat. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita. Karena firman-Mu telah memberikan kekuatan, penghiburan kepada setiap kami yang sedang berada di dalam pergumulan hidup ini. Kami jujur, kami aku di hadapan Tuhan, bahwa selama kami berada di dunia ini kami seringkali menyakiti hati Tuhan. Kami sering menyalahkan Tuhan. Kami sering menyalahkan diri kami Tuhan. Karena pergumulan berat yang tidak ada jalan keluar ketika kami memikirkan secara logika kami. Kami lupa bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kami. Bapa, melalui firman-Mu, kiranya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, bahkan seluruh jemaat Tuhan Metodis Brandan, meyakini bahwa Tuhan selalu mendengar setiap pergumulan dan harapan doa-doa kami. Dan Tuhan juga akan tetap menepati janji-janji Tuhan lewat setiap pergumulan yang kami hadapi. Materikan firman-Mu Tuhan. Dan kiranya firman-Mu berbuah di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saya berdoa untuk seluruh jemaat Metodis Brandan. Berkati gereja dan seluruh jemaat yang ada. Berkati para hamba Tuhan majelis yang ada. Tuhan, kiranya keberadaan kami di tengah-tengah gereja ini menjadikan kami semakin membangun hubungan kekeluargaan dan iman kerohanian kami bersama-sama. Di tengah-tengah pelayanan yang dibangun di gereja ini melalui pelayanan doa malam, ibadah umum, dan juga pelayanan-pelayanan sosial lainnya. Kiranya melalui pelayanan itu Bapa, membuat kami seluruh jemaat dikuatkan, dimenangkan, dan dihibur atas setiap persoalan yang kami hadapi. Tuhan, Engkau yang memberkati seluruh jemaat yang ada. Berkati kesehatan mereka. Mulai dari anak sekolah minggu sampai orang tua yang sudah lansia. Kesehatan kami hanya dapatkan di dalam nama Yesus. Engkau memberkati usaha pekerjaan daripada jemaat ini Tuhan. Bangkitkan usaha-usaha yang ada, bangun Tuhan. Supaya melalui usaha yang ada, jemaat boleh memberikan persembahan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan mencukupi segala kebutuhan rumah tangga mereka. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat juga yang saat ini dalam kondisi sakit, lemah fisik. Mungkin karena cuaca, bahkan saat terpapar COVID. Di dalam nama Yesus, kasih Tuhan yang akan mereka. Tangan Tuhan yang akan segera mengangkat segala penyakit yang ada. Engkau memberkati setiap suplemen vitamin yang ada, setiap makanan minuman. Tuhan, kami hanya mengandalkan tangan Tuhan saja. Dan kami hanya berharap setiap obat-obat yang ada, vitamin yang ada juga akan menjadi saluran kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit saat ini. Kami juga berdoa secara global Tuhan, pandemi yang sangat mewabah ini. Engkau bekerja Tuhan, dan kiranya pandemi ini boleh berakhir di dunia ini. Khususnya di Indonesia, di daerah kami dan di lingkungan kami. Kami begitu takut, kami begitu khawatir. Ketika tidak disiplinnya kami, maka kami khawatir Tuhan. Mohon kiranya Tuhan memberikan imun yang kuat dalam tubuh kami dan iman yang besar kami miliki. Engkau juga memberikan kedisiplinan bagi seluruh kami masyarakat Indonesia, agar kami tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan mengikuti program vaksinasi yang ada, yang sudah diberlakukan di negara kami ini Tuhan. Dengan ini kami membantu pemerintah dan memutuskan penyebaran COVID ini Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kepada Engkau. Kami serahkan hidup kami 1 minggu ke depannya kepadamu. Kami percaya damai sejahtera, perlindungan, dan kesehatan itulah yang akan menyertai kami
mulai hari ini sampai minggu depan lagi. Karena berkat Tuhan selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Baik, kiranya ibadah yang kami lakukan hari ini menjadikan kami tetap berada di dekat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Putien tersiawan Goan min Chi Seng Chan Mei Fu Te Seng Li San Wei Y Thi Tong Rong Tong Chu Wan Yo Te Yet Wan Fu Te Pe. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita pulang dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh kembali di hadapan Tuhan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu dan kiranya sukacita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Selamat beraktivitas, selamat bekerja selama seminggu ke depan. Sampai jumpa di Kamis malam di dalam pelayanan doa malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.